juga sudah merasakan sama-sama yang pasar e-learning ya mau dari baru ini dan ini ya sudah berjalan mungkin kita skip saja untuk ini. Nah ini poin menarik yang jadi ada kabar buruknya memang Indonesia ini termasuk yang dipaksa gitu lebih. Nah cuma kabar baiknya di belahan bumi lainnya itu sudah ada yang merasakan duluan sini tahun 2007 dari konsorsium e-learning. Mereka itu ada orang yang kurang kerjaan membagi proporsi e-learning ini berdasarkan persentase keterlibatan kita ini. Nah ini fokus yang ke merah karena sebenarnya kita sebetulnya sudah sampai yang paling bawah, lompat ya, dari 1 jam langsung ke paling advance ya, benar-benar menggantikan itu sebagai canggih itu lompat itu berlari dulu sebelum perangkap kira-kira seperti itu. Nah cuma karena momen yang sekarang ini digabungkan menjadi hybrid ya, maka kita harus tengok kembali mundur, tapi mundur dalam kebablasan sampai juga dari tanda tradisional kira-kira seperti itu. Nah saya mau highlight dua jenis penerapan e-learning yang memang nanti akan kita lakukan kira-kira seperti itu. Antara pertama dari ini lebih populer karena sudah kita lakukan selama 3 semester. Yang kedua yang makhluk baru namanya hybrid. Ada yang bilang blended, ada yang bilang buran, apapun itu kira-kira seperti itu dilihat dari proporsinya. Nah ada satu hal yang perlu kita lakukan bersama sebagai dosen gitu ya. Kita sudah di posisi sini sebetulnya Pak. Artinya sebenarnya e-learning ini sudah mengganti gitu ya, sebagai replacement seperti itu. Nah, kalau kita bicara blended, statusnya di sini sebetulnya sebagai komplement gitu ya, komplement. Kalau yang atas ini belum sama sekali, yang atas ini yang nomor 2 ini ibaratnya ya suplemen aja ya, suplemen saja. Yang 2 komplement, yang 3 sudah yang terakhir sudah replacement. Nah, jadi dampaknya kita nanti, ini juga baru sebetulnya. Kita juga pertama kali ini baru tahun ajaran ini hybrid gitu ya. Ada beberapa yang kita pilah gitu ya. Sebagai dosen tantangannya kita tahu rencananya dulu 1 semester mau ngapain dan sudah menentukan yang online yang mana, yang offline yang mana, kira-kira seperti itu. Jadi memang sifat dari bauran atau hybrid ini ya kurang lebih seperti itu. Mungkin sudah pengalaman dalam menyusun PRP ya, rencana pelajarannya. PR-nya kita mana nih yang kira-kira mau di online kan, mana yang mau di offline kan, kira-kira seperti itu. Nah ini sebenarnya topik pengantar saja Bapak dan Ibu karena ini juga baru pertama kali kita semua, kecuali di tempat lain mungkin sudah ada yang pernah merasakan belajar hybrid gitu ya. Nah justru kita lebih sifatnya diskusi gitu seperti itu. Oke, next. Nah ini mumpung ada Bapak Rektor dan jajarannya ini, kalau kita melihat e-learning dari perspektif yang tinggi dulu ya, yang high level perspektifnya. Sebenarnya kalau ngomongin e-learning ini nggak bisa cuma dosennya saja dikasihkan langsung misalnya hanya berbicara saja. Ini ada 5 permakalinan. Porsinya dosen itu sebenarnya di bagian belajar sama pengembangan sumber daya e-learningnya gitu. Nah 3 ini sebenarnya urusan rektorat gitu ya. Apakah organisasinya mendukung atau mungkin kegiatan? Ada evaluasi nggak dari sudah 4 semester yang kita jalani? Yang terakhir support mungkin di virtual gitu ya. Ya itu juga. Tapi kita fokus kedua ini saja. Saya mau lebih pertama bagian evaluasinya ya. Nah ini sebetulnya ya ini sebetulnya evaluasi di virtual ketika kita mau mencoba supaya evaluasi diri gitu, bahasa kerennya evaluasi diri. Kita ini sudah menjalankan ini, lalu kita breakdown gitu, kompetensi apa sih yang mendukung gitu. Mendukung kira-kira ini kalau mau nanti hybrid minimal kita sudah lebih prepare. Nah akhirnya simpulannya kita membagi menjadi 3 level. Saya rasa sih semuanya udah sudah terpenuhi semua ini sebagai rehearsal atau evaluasi belajar. Yang pertama tingkat dasar ini sudah tinggi semua lah ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa memetakan ini nantinya. Kalau ada sesuatu fokus group discussion yang mau kita samakan sebagai dosen, nah itu penting sekali bisa dijadikan acuan. Umpamanya di kampus sebelah saya terlibat di pengembangan kontennya itu akan bikin video tapi bareng-bareng sendiri. Nah itu sebagai contoh yang bisa dilakukan. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita sebagai kita jadikan checklist. Kalau ini dipenuhi, mudah-mudahan itu bisa menjadi perbaikan ketika kita mengajarnya gitu ya. Kalau ilmunya kan sudah pada paham semua gitu ya. Oke, ini nanti dia bisa baca satu-satu gitu ya. Udah bisa ini juga bisa ya. Ini sama mana
Nah, saja mungkin yang paling baru itu ini, yang kita kenal dengan istilah LMS sekarang itu namanya Learning Management System. Nah, di mana kita sebagai dosen sudah dituntut sama bikin link sendiri gitu ya. Jadi kalau dulu sama mahasiswa, ada mahasiswa yang nawarin gitu, karena kantornya punya akun berbayar, pakai punya saya aja, itu rasanya gimana gitu. Jadi minimal kita yang minimal pakai uploadnya dulu gitu. Pada itu kita siapkan dulu, jangan sampai itu yang dipakai sama mahasiswa. Ya nanti kalau nggak lulus, dosennya bisa ditendang gitu. Sama juga kayak itu gitu, lagi kasih terakhir, mahasiswanya ini top gitu. Pak sudah saya padahal belum kelar gitu. Jadi itu kan terlalu pentingnya. Nah, Bapak dan Ibu sebetulnya ini bukan sesuatu yang dituntut untuk diikuti dalam waktu singkat. Kalau pertama untuk yang sekali kita semua sudah merasakan ini, bahkan ada yang belum, ada yang belum, apapun itu. Nah, yang jelas dari sisi support di virtual kita bisa membantu untuk melakukan yang seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu, cuma kita nggak tahu kalau Bapak Ibu juga nggak tahu nggak cerita gitu ya. Jadi jangan kalau mau juga Japri mungkin lebih nyaman dengan salah satu persoalan itu silakan, yang jelas visinya sama, kita mau coba mungkin proses delivery pembelajaran kita dengan ini seperti itu. Jadi efek positif dari kenapa dosen harus hadir, ya paling tidak ada teman yang tetap dari virtual yang siap untuk menemani, ya, menemani Bapak dan Ibu sekalian dalam menjadikan pembelajaran dari oke, next. Oke, nah ini sekedar ide saja, ya, bukan berarti harus wajib. Cuma ini ada beberapa hal, terutama yang kelasnya hybrid ya. Jadi ada poinnya, kalau kita mau menggunakan hybrid, mau full ataupun daring ataupun luring, pastikan di virtual ini tetap dipakai. Dengan tabel yang tadi kita mundurnya gak kejauhan gitu ya, minimal satu langkah aja di hybrid. Nah, apa sih yang bisa dilakukan virtual? Ya tentu banyak, yakin Bapak dan Ibu juga sudah bereksplorasi. Saya sering ngintip-ngintip, oh ini Bapak ini kreatif nih, ada gambar-gambar menariknya dan sebagainya gitu. Nah, ini kurang lebih ada sebagai contoh saja di virtual kita paling tidak bisa melakukan untuk mencatat absensi mahasiswa ya, walaupun tentu absensi ini jadi tanggung jawab dosen. Mau kami pastikan sudah menyinggung dipanggilin di absensi satu-satu yang menunjuk. Tapi tahu juga ya, dua kali apal gitu. Sudah kita dengar lagi, jangan-jangan dosen juga nggak tahu. Nah itu apapun itulah. Menyediakan modul materi untuk diunduh mahasiswa. Mahasiswa itu mungkin kita juga harus menyediakan kesempatan untuk mereka yang mungkin bisa bertanya, tapi mau belajar materinya besok belajar minimal dan sesuatu yang diunduh. Dan saya melihatnya lebih ke kita aja. Itu nanti pas di BKD juga dilaporkan, bisa poinnya banyak kira-kira seperti itu buat modul materi. Ini beberapa yang bisa dilihat. Mungkin yang masih terlihat kan juga masukan buat ibu virtual masalah dalam diskusi online. Ada beberapa dosen yang sudah menggunakan fitur diskusi online, cuma memang baru beberapa saja. Jadi mungkin itu bisa jadi masukan kita kalau nanti kita mau kumpul bareng virtual ngomongin apa ya, mungkin salah satu dari ini yang kita lebih praktikal ya, karena kita udah kenal, jadi nggak kenalan lagi, bukan mengenal virtual tapi lebih diskusi bersama lah. Oke, next. Nah, ini persiapan sebelum bulan pertama. Nah, ini kan tinggal seminggu lagi ya. Nah, kalau ini rehearsal saja, mengingatkan kembali karena semester lalu sudah pernah secara teknis dibahas sama Pak Adi waktu itu ya, dibahas. Nah, tapi ini sedang mengingatkan kembali. Kalau kita buka ibu virtual sekarang kan masih fresh ya, masih tampilannya masih kosongan lah. Nah, ini kira-kira hal ini bisa coba dulu. Ada mengingat dulu ya, mengingat kembali sudah 3 bulan kita sama ibu virtual misalnya. Kita latihan dulu bikin pengumuman kelas atau mau bikin absensi kelas, kita siapkan khusus satu untuk nanti satu semester gitu ya, tambah sessionnya. Nah, kita paling tidak latihan dulu, forum diskusinya kita buatkan. Nah, terus ini menarik nih, beberapa dosen ada yang memberikan aturan kelas, beda-beda namanya. Ada yang aturan kelas, ada yang tata tertib, ada yang kontrak kuliah. Nah, ini juga penting terutama mahasiswa kita yang memang unik gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi opsi yang bisa dilakukan. Nah, yang terakhir ini kita memperindah tampilan halaman itu eksponen. Itu kita bisa membantu selera kita gitu ya, mau kasih pengumuman, mau apa dan sebagainya. Nah, ini contoh saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah sinkron, Ibu virtual sudah selesai. Tapi kalau mau ketemu kelas jangan khawatir juga. Jadi ditunggu aja. Paling tidak kalau sudah yakin, kalau masuk ke kelasnya masing-masing, ini akan melakukan yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau yang tadi
Nah, mungkin ini contoh saja punya saya gitu ya. Jadi contoh biasanya kalau saya suka gambar-gambar tipe visual biasanya saya kasih printer, saya kasih namanya juga printer. Nah ini saya atur topiknya 1, 2, 3 panjang sampai ke buah kira-kira seperti itu harus salah preferensi saja. Cuma prinsipnya saya sih sebagai dosen percaya kalau kelas kulturnya nyaman, enak, kalau bagi dosennya juga sudah enak gitu ya, bikin semangat, ya ngajarnya juga jadi kita semangat kira-kira seperti ini. Nah, jadi coba latihan. Ini kita modulnya sudah kan sudah 3 semester kita mengambil virtual. Nah nanti ini kalau ada yang mau share ya monggo kita selesaikan di grup dosen aja gitu. Tapi kalau mau ada yang minta dibantu segala macam, mungkin dosen saya juga bisa membantu. Nah, karena ini juga saya nemu ada juga dosen yang seperti ini inspirasinya gitu. Jadi kita harus seni yang kreatif. Kita nggak pernah sharing kira-kira seperti ini. Ini saya buatkan contoh, kira-kira ada sudah menerapkan seperti ini. Ini contoh kalau kita mau dalam tanda kutip menghias kelas virtual kita selama 1 semester ke depan. Oke, baik Bapak Ibu. Ini terakhir nih. Nah ini persiapan yang kira-kira opsional tapi sangat beragam. Yang pertama kebetulan itu kayak semacam teori, terutama nanti di akhir semester kita akan membuat laporan tadi ya. Mau tahu sih nyampe BK ya, oke sehari ya. Pakai komputer kira-kira seperti jadi di awal kita sudah tahu orangnya sama saja. Absensinya juga kurang lebih portalnya sama saja. Tinggal kita jadi lebih baik di awal kita prepare saja dulu softwarenya. Yang kedua kalau lanjut minimal 1 semester jadi bikin 1 saja cukup supaya mahasiswanya juga tahu. Atau nanti saat ini masih ada yang pakai dulu silakan apapun itu pada intinya kita siapkan dari kita. Nah ini terakhir nih ada beberapa dosen ibu yang ternyata ikut channel subscribernya udah dari 1000-an dan bilang-bilang orangnya kira-kira seperti itu. Nah padahal kita aset untuk kita sebagai dosen bisa menyampaikan atau memberikan modul video materi pembelajaran. Nah kita kadang-kadang kita adakan kita belum saja itu orangnya subscribernya sudah banyak. Saya kira satunya belum belajar gitu. Nah ini buat ngajarin bikin kita kira-kira seperti ini aset yang kita manfaatkan tadinya laporan BKD. Bapak dan Ibu tahu ada poin BKD salah satunya mendevelop atau mengembangkan materi ajar. Kira-kira seperti itu. Dan ini bisa dijadikan bahan masukan supaya nggak dan yang BKD ini masih berbeda kurang setengah kan kira-kira poinnya adalah mencetak BKD karena ini memang aturannya sudah ya semester ini kira-kira. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.